Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sandra Dewi Saraswati selaku sebagai dosen Internet of Things. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Smart City. Makalah ini disusun oleh pertama saya Aja Prasetyo, kedua Azam Firdaus Darussalam, ketiga Septian Wicahyo, keempat Muhammad Yakin Prayoga. Latar belakang. Semakin pesatnya perkembangan teknologi seperti saat ini, banyak seseorang yang sangat bergantung pada smartphone miliknya, sehingga menimbulkan istilah era masyarakat digital. Dengan adanya istilah ini, maka penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk menunjang produktivitas seseorang. Ditambah dengan teknologi sekarang, rumah dapat dilengkapi teknologi canggih, sehingga seluruh perangkat dan sistem saling terhubung satu sama lainnya. Artinya, pemilik rumah dapat mengendalikan perangkat atau perlengkapan maupun peralatan di dalam rumah secara remote atau jarak jauh. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun penggunaannya seperti berbagai data, remote control, dan penerimaan sensor, termasuk juga pada benda. Sederhananya, IoT menyambungkan alat-alat fisik seperti lampu, televisi, kulkas, bahkan pintu rumah terhubung ke internet secara terus-menerus dan dapat dikendalikan pada jarak jauh melalui gawai yang dipunyai seorang pengguna. Internet of Things juga dapat diterapkan pada suatu kota yang dapat dikontrol dari ruang kendali yang berpusat dan terintegrasi satu sama lainnya. Konsep ini disebut dengan istilah Smart City. Dalam konsep Smart City sendiri, suatu kota bisa disebut Smart City apabila semua fasilitas yang ada pada kota tersebut sudah terintegrasi satu sama lain dengan menggunakan koneksi internet yang stabil. Selain itu, masyarakat yang tinggal pada kota tersebut juga harus sudah mulai paham cara menggunakan smartphone dengan maksimal agar konsep Smart City yang ideal dapat terwujud. Tujuan dari makalah ini adalah 1. Mengetahui apa itu Internet of Things. 2. Mengetahui konsep dari Internet of Things. 3. Mengetahui penerapan dari Smart City. Manfaat dari makalah ini adalah 1. Menambah pengetahuan tentang penerapan Internet of Things. 2. Menambah pengetahuan tentang Smart City. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa itu Internet of Things? 2. Apa itu Smart City? 3. Bagaimana penerapan Smart City dalam kehidupan sehari-hari? Saya Azam Firdaus Darussalam dengan NIM 1319026 ingin menjelaskan penjelasan bab 2 pembahasan. Definisi dan perkembangan IoT. Definisi Internet of Things. Menurut Arafat MK tahun 2016, Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengolah kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Secara garis besar, Internet of Things atau IoT adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut dengan machine to machine, dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya, seperti halnya handphone bisa menjadi smartphone karena terkoneksi dengan internet. Mesin dan peralatan usaha juga bisa menjadi pintar karena terkoneksi dengan internet. Mesin di pabrik, peralatan perbankan, kamera keamanan di ruang publik, bahkan sensor di ladang pertanian, semua bisa menjadi smart device. Internet of Things tidak terbatas pada konteks industri saja, namun bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti home voice control, bel pintu, lampu pintar, monitor polusi ruangan, dan sebagainya. Ketika berbagai aset bisnis Anda terkoneksi dengan internet, Anda bisa mendapatkan informasi mendetail mengenai kondisi bisnis Anda yang terkini atau secara real time, sehingga perencanaan operasional, pemantauan kinerja kerja, dan pemeliharaan kualitas barang bisa dilakukan berlandaskan data yang tepat. Perkembangan Internet of Things. Perkembangan
Teknologi pada zaman sekarang yang semakin besar memungkinkan di masa yang akan mendatang penggunaan komputer mendominasi pekerjaan manusia dan mengalahkan kemampuan komputasi manusia seperti mengontrol peralatan elektronik, karena dengan IoT dapat mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh dengan menggunakan media internet. Perkembangan teknologi tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang. Berikut adalah sejarah singkat mengenai perkembangan IoT. Sejak internet mulai dikenal pada tahun 1989, mulai banyak kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan melalui internet. Berikut adalah contoh beberapa kegiatan tersebut. Pada tahun 1990, John Ramke bekerja sama dengan temannya Simon Hackett menciptakan perangkat pemanggang roti yang terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP dan dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol manajemen jaringan sederhana SMP MIP dengan memiliki satu kontrol untuk menyalakan daya dan kegelapan. Roti panggang dikendalikan oleh berapa lama daya disimpan, namun manusia tetap harus memasukkan roti ke dalam perangkat tersebut. Pada 1999, perkembangan perangkat ini dikembangkan dengan menambahkan Interrupt yang merupakan robot derek kecil yang juga dapat dikendalikan melalui internet yang memungkinkan mengambil roti dan menjatuhkan ke dalam perangkat tersebut sehingga dapat membuat otomatisasi mesin dari end to end. Tahun 1999, Kevin Astos menciptakan The Internet of Things, Direktur Eksekutif Auto ID Center MIT. Mereka juga menemukan peralatan berbasis RFID, Radio Frequency Identification global yang sistem identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam komersialisasi IoT. Tahun 2000, LG, Lucky and Gold Star, yang merupakan perusahaan multinasional dari Korea Selatan mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya diisi ulang. Pada tahun 2003, RFID mulai ditempatkan pada tingkat besaran di militer AS di program SAFI mereka. Pada tahun yang sama, melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID ini semua toko-toko di seluruh dunia untuk lebih besar batas. Pada tahun 2005, arus publikasi utama seperti The Guardian, Amerika Ilmiah, dan Boston Globe mengutip banyak artikel tentang IoT. Pada tahun 2008, kelompok perusahaan meluncurkan IPSO Alliance untuk mempromosikan pengguna Internet Protokol IP dalam jaringan dari Smart Object dan untuk mengaktifkan Internet of Things. Pada tahun 2008, FCC menyetujui penggunaan Wide Space Spectrum. Akhirnya peluncuran IPv6 di tahun 2011 memicu pertumbuhan besar dibanding Internet of Things di bidang Internet of Things. Perkembangan ini didukung oleh perusahaan besar seperti Cisco, IBM, Ericsson mengambil inisiatif banyak dari pendidikan dan komersial dengan IoT. Teknologi dapat hanya dijelaskan sebagai hubungan antar manusia dan komputer. Kesimpulannya adalah perkembangan Internet of Things sudah berjalan kurang lebih 30 tahun. Dan pada zaman ini, hampir semua peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dikendalikan dan dipantau dengan menggunakan IoT, yang dimana mayoritas proses dilakukan dengan bantuan sensor di IoT. Sensor ini berfungsi untuk mengkonversi data fisik mentah menjadi sinyal digital dan mengirimkan ke pusat kontrol. Dengan cara tersebut, kita bisa memonitor perubahan lingkungan jarak jauh dari setiap bagian dari dunia melalui internet. Perspektif rantai struktur IoT. Perspektif Internet of Things. Internet of Things disingkat IoT adalah konsep menghubungkan perangkat komputasi yang saling terkait melalui internet. Dengan kata lain, ini adalah platform yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berinteraksi secara mulus satu sama lain untuk menghubungkan hal-hal sehari-hari ke internet, sehingga memungkinkan kita mengumpulkan dan bertukar informasi. IoT mencakup konektivitas atau jaringan, teknologi sensor, cloud, big data, dan kecerdasan buatan untuk menghadirkan sistem yang lengkap untuk suatu produk atau layanan. Sistem otomatisasi dan analitik canggih ini memungkinkan transparansi, kontrol, dan kinerja yang lebih besar ketika diterapkan pada industri, produk, atau layanan apapun.
Dengan perkembangan teknologi seperti M2M, komunikasi mesin ke mesin, dan meluasnya internet, komunikasi jarak jauh menjadi mungkin. Pertukaran informasi yang bermanfaat di seluruh dunia dengan intervensi manusia yang minimal ini menghasilkan konsep inovatif yang disebut Internet of Things (IoT), di mana objek mewakili diri mereka sendiri sebagai jaringan besar perangkat terhubung yang sebagai jaringan besar perangkat terhubung yang dapat berkomunikasi melalui internet. Rantai Internet of Things. Perkembangan teknologi dalam membantu kehidupan manusia semakin berkembang seiring dengan semakin cepatnya koneksi data yang disediakan oleh operator seluler. Pengguna koneksi data internet tidak hanya digunakan untuk melakukan browsing, menonton video, komunikasi sosial media, dan lainnya, namun dapat digunakan untuk menghubungkan antara beberapa peralatan atau device yang pada awalnya tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, dalam konsep smart home, perangkat keamanan, lampu dan kulkas yang berada di rumah dapat dioperasikan dan dipantau melalui handphone dari tempat interface. Oleh karena itu, sekarang dikenal beberapa istilah dan produk yang sering kita dengar seperti IoT, Internet of Things, dan M2M, Machine to Machine. Internet of Things (IoT) merupakan hubungan antara beberapa mesin, perangkat, dan peralatan terhubung ke internet melalui beberapa jaringan. Perangkat ini meliputi peralatan kebutuhan sehari-hari seperti smartphone, tablet, perangkat elektronik lainnya, dengan peralatan lain seperti kendaraan, monitor, sensor yang dilengkapi dengan komunikasi antar mesin ke mesin, dan kemungkinan mereka untuk mengirim serta menerima data. IoT lebih menekankan keterhubungan perangkat untuk dapat terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga perlu campur tangan atau dapat membantu monitor terhadap koneksi antar keduanya device via jaringan internet. Sedangkan machine to machine adalah teknologi yang menghubungkan mesin, perangkat, dan peralatan bersama-sama secara nirkabel melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk IP dan SMS, untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan sedikit campur tangan yang terbatas. Jadi, machine to machine merupakan bagian integral dari IoT dengan penggunaan antar dua atau lebih mesin dan dalam melakukan operasionalnya. Struktur Internet of Things. Struktur IoT cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, seperti barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD seperti di rumah Anda, cloud data center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data. Data tersebut terkumpul sebagai big data yang kemudian dapat diolah untuk dianalisa baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun negara asing untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing. Arsitektur prinsip fungsi IoT. Arsitektur Internet of Things. Arsitektur Internet of Things terdiri dari 3 unsur, yaitu physical objects, jaringan, internet, dan aplikasi. Jika unsur tersebut dapat dicapai, maka kontrol automatisasi di dalam Internet of Things dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mendapatkan profit yang banyak bagi suatu perusahaan. Namun dalam membangun 3 unsur arsitektur itu banyak sekali perusahaan pengembang IoT yang gagal. Karena dalam membangun arsitektur itu membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Prinsip Internet of Things. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Internet menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Berikut adalah 7 prinsip dasar dari IoT. Big Analog Data. Big Analog Data bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Big Analog Data adalah tipe data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe big data lainnya.
sehingga dalam banyak hal big data analog perlu diperlakukan secara khusus. Perpetual connectivity merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. Real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. The spectrum of insight berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion, bergerak, early life, at rest, dan arsip. Imediasi versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Shift left untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. The next V. Big data biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai kebutuhan. Fungsi Internet of Things. Berikut ini macam-macam fungsi dari Internet of Things. Tagging, fungsinya untuk mengidentifikasi suatu aktivitas. Ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data aktivitas atau transaksi. Monitoring bertujuan untuk memantau apakah terdapat aktivitas tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Tracking berfungsi untuk melacak lokasi. Control berfungsi untuk memberikan hasil dari aktivitas atau data yang konsisten. Analisis bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dan aktivitas atau data yang didapat. Smart City, pengertian Smart City. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dan ada juga pengertian yang lainnya, yaitu Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Konsep Smart City. Terdapat 5 contoh penerapan IoT yang lazim ditemui dalam konsep Smart City akhir-akhir ini. Smart Lighting tak hanya bisa diterapkan pada lampu penerangan jalan, namun juga untuk lampu lalu lintas. Dengan Smart Lighting bisa dipantau mana lampu yang sedang rusak, bisa juga dimatikan atau dinyalakan dari jarak jauh. Smart Parking, solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah mencari tempat parkir. Pengguna bisa memesan lebih dulu tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Di Indonesia ada beberapa startup yang menyediakan solusi seperti ini, seperti Smart Parking dan Parkiran. Waste Management, volume sampah di suatu tempat penampungan bisa dipantau dari jarak jauh. Petugas kebersihan tak perlu mendatangi satu persatu tempat sampah untuk memeriksanya. Connected Manhole, solusi ini berguna untuk memantau temperatur gorong-gorong yang berada di bawah tanah, karena gorong-gorong tersebut tak hanya berfungsi sebagai saluran air, namun juga untuk menyimpan kabel hingga tempat jalur pipa gas. Smart Electricity, penyedia layanan listrik bisa mengetahui langsung data pemakaian listrik pengguna tanpa harus mengirim petugas untuk memeriksa di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Wijaya. Manfaat Smart City. Teknologi yang diterapkan pada Smart City dapat membuat kota lebih efektif dan efisien. Hal ini semakin diperlukan mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan yang begitu cepat. Secara lebih rinci, berikut 4 manfaat Smart City. Yang pertama adalah lebih efektif. Data yang terhimpun dari berbagai perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, atau juga disebut Decision Support System atau DDS. Yang kedua adalah masyarakat lebih aman. Manfaat Smart City selanjutnya yaitu membuat masyarakat menjadi lebih aman karena teknologi yang digunakan seperti Intelligent Video Analysis atau IVA membantu mengurangi aktivitas kriminal. Sederhananya, teknologi IVA dapat dengan mudah menangkap data seperti plat nomor, detektor benda tajam atau senjata, hingga teknologi mengenal wajah, bertujuan untuk menegakkan hukum.
Ketika smart city diterapkan, peralatan yang didukung teknologi tersebut akan meminimalisir tindakan kriminal pada suatu daerah. Yang ketiga adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan dukungan teknologi IoT, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data untuk melacak puncak waktu kualitas udara rendah, mengidentifikasi penyebab polusi, dan memberikan analisis data untuk menyimpulkan tindakan yang bisa ditempuh. Sensor tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi polusi udara, baik di kota-kota dengan penduduk yang padat. Yang keempat, peningkatan transportasi. Menurut Smart City Press, investasi transportasi Smart City diprediksi akan meningkat lebih dari 25% setiap tahun, setidaknya hingga 2023. Sistem transportasi tersebut yang merupakan bagian dari konsep Smart City juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di seluruh kota, mulai dari manajemen lalu lintas yang ditingkatkan, manajemen parkir pintar, hingga kemampuan masyarakat untuk melacak lokasi transportasi umum yang dapat dinikmati sebagai manfaat Smart City. Selain itu, teknologi sinyal lalu lintas yang cerdas juga mampu mengurangi kemacetan. Kelebihan dan kekurangan Smart City. Kelebihan yang pertama adalah membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Strategi analisis yang dirancang dengan baik memberikan pejabat kota kemampuan untuk mengakses dan menganalisis sejumlah besar data dan memperoleh informasi yang bermakna dan berguna. Ketika sebuah kota dapat memantau metrik yang diinginkan secara real time, tingkat layanan meningkat dengan cepat. Ini merupakan salah satu keuntungan Smart City yang terbaik. Yang kedua, layanan transportasi yang lebih baik. Sistem transportasi terkoneksi memiliki salah satu potensi terbesar untuk meningkatkan efisiensi secara drastis di seluruh kota. Dari manajemen lalu lintas yang lebih baik hingga kemampuan untuk melacak lokasi bus dan kereta api. Teknologi pintar memungkinkan kota untuk melayani warganya dengan lebih baik meskipun populasinya sering tumbuh dengan cepat. Yang ketiga, komunitas yang lebih aman. Kota pintar adalah kota yang lebih aman, memanfaatkan kemajuan teknologi dan mencari kemitraan swasta atau publik, membantu mengurangi aktivitas kriminal. Teknologi seperti pengenalan plat nomor, detektor penembakan, dan pusat kejahatan yang terhubung dengan kantor polisi. Generasi berikutnya dari sistem telepon darurat 112 dan kamera CCTV yang memberikan keuntungan kepada otoritas polisi saat mereka bekerja. Yang keempat adalah pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi permintaan manusia, teknologi pintar memberi kota alat yang diperlukan secara efektif melestarikan dan mengurai limbah air dan listrik yang tidak disengaja. Yang kelima, pengurangan jejak lingkungan. Bangunan hemat energi, sensor kualitas udara, dan sumber energi terbarukan memberikan dampak besar untuk mengurangi polusi di kota dan membuat alat baru untuk mengurangi dampak ekologis. Yang keenam, peningkatan ekualitas digital. Untuk meningkatkan ekualitas digital, masyarakat harus memiliki akses ke layanan internet berkecepatan tinggi dan perangkat yang terjangkau. Penerapan tempat akses Wi-Fi publik yang berlokasi strategis di seluruh kota dan dapat menawarkan layanan internet yang dapat dikendalikan untuk semua penduduk. Yang ketujuh, peluang pembangunan ekonomi baru. Investasi di kota pintar memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan daya saing kota regional dan global untuk menarik penduduk dan bisnis baru. Selain itu, dengan menyediakan platform data terbuka dengan akses ke informasi kota, perusahaan dapat membantu keputusan yang tepat melalui analisis data dari teknologi terintegrasi kota pintar. Yang kedelapan, perbaikan infrastruktur. Jalan, jembatan, dan bangunan tua seringkali membutuhkan investasi besar-besaran untuk dirawat dan diperbaiki selama masa manfaatnya. Teknologi pintar dapat menyediakan kota dengan laporan analitik prediktif untuk mengidentifikasi area yang perlu diselesaikan sebelum terjadi kegagalan infrastruktur. Kekurangan Smart City. Yang pertama adalah privasi yang sangat terbatas. Penggunaan kamera keamanan dan sistem cerdas yang terhubung melalui semua ruang berbeda membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan anomalitas. Teknologi seperti pengenal wajah cerdas mengubah konsep privasi pribadi. Yang kedua adalah kontrol sosial. Kemampuan untuk melacak dan
Memusatkan data memberikan kekuatan besar bagi orang yang menangani informasi, baik itu lembaga pemerintah atau swasta. Siapapun yang memiliki akses ke data warga negara dapat mengontrol, menakut-nakuti, dan mencoba memanipulasi opini publik. Yang ketiga, kepercayaan jaringan berlebih. Dengan mengendalikan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan, kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi titik kompeten untuk bereaksi atau bertindak dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil pembahasan makalah ini adalah 1. Internet of Things adalah sebuah konsep teknologi komunikasi bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet antara mesin dengan jaringan internet dan manusia sebagai perantaranya. Ia tidak terbatas hanya untuk penggunaan industri saja, tetapi untuk rumah tangga dan komersial juga. Dapat diterapkan IoT dengan penerapan sesuai kebutuhannya. Kedua, Internet of Things atau IoT merupakan hubungan antara beberapa mesin, perangkat, dan peralatan yang terhubung ke internet melalui beberapa jaringan. Perangkat ini meliputi peralatan kebutuhan sehari-hari seperti smartphone, tablet, perangkat elektronik lainnya, dengan peralatan lain seperti kendaraan, monitor, sensor yang dilengkapi dengan komunikasi antar mesin ke mesin atau M2M dan memungkinkan mereka untuk mengirim serta menerima data. Sedangkan machine to machine atau M2M adalah teknologi yang menghubungkan mesin, perangkat, dan peralatan bersama-sama secara nirkabel melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk IP dan SMS, untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan sedikit campur tangan yang terbatas. Ketiga, banyak cara untuk memperbaiki kota. Semuanya digunakan untuk mempermudah program Smart City. Meskipun Smart City masih belum banyak diterapkan di Indonesia, semoga dengan pembuatan laporan ini, negara Indonesia bisa menerapkan banyak program Smart City. Saran, menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan lebih jelas dalam menjelaskan tentang makalah di atas. Untuk saran dapat berisi kritik atau saran yang membangun terhadap penulisan dan juga dapat untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah dijelaskan. Sekian dari kelompok kami. Semoga dengan adanya makalah ini kita bisa menambah wawasan kita dalam bidang Smart City. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.